Lini serang mandul, itulah konsekuensi Indra Syafri memanggil striker terburuk menurut Sinteyong. Ya, bukti Sinteyong adalah pelatih berkualitas mendongkrak peringkat timnas Indonesia dari 173 ke 147. Dan informasi bola yang terakhir, FIFA puji sukses timnas Indonesia ke Piala Asia dan emas SEA Games. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama. Ya, timnas U24 Indonesia mandul di hadapan Taiwan. Striker pilihan Indra Syafri yang tak pernah dipakai Sinteyong tak bisa berbuat apa-apa. Indra Syafri harus menelan konsekuensi di Asian Games 2022 akibat memaksakan komposisi lini serang pilihannya sendiri. Indra baru saja menyaksikan timnas U24 Indonesia tak berdaya di tangan Taiwan pada laga kedua grup F Asian Games 2022 pada Kamis 21 September 2023. Taiwan mencetak 1 gol pada awal babak kedua lewat Wen Yanqin, tetapi Indonesia tak sanggup menciptakan gol balasan. Nyaris tak ada peluang berbahaya dari Indonesia pada laga tersebut yang menggambarkan mirisnya lini serang tim. Hanya terdapat upaya Bagas Kava pada babak pertama serta tendangan jarak jauh Rizky Ridho pada babak kedua. Indra Syafri terlihat menyalahkan anak asuhnya akibat kekalahan dari tim peringkat 154 dunia itu. Para pemain nggak bisa bangkit dan saya melakukan pergantian untuk mengubah situasi tetapi tidak banyak membantu. Saya melihat para pemain timnas tidak bisa mengembangkan permainan seperti yang diharapkan. Ya, banyak kesalahan-kesalahan operan dan pergerakan tanpa bola pemain tidak kelihatan dan ini akan menjadi bahan evaluasi, ungkapnya. Jika evaluasi dilakukan secara menyeluruh, sumber kekacauan bisa ditarik hingga pemilihan pemain oleh sang pelatih. Salah satu sektor yang banyak disorot adalah penyerang, di mana kini tinggal menyisakan Titan Agung setelah Ramadan Sandanta ditahan oleh klubnya. Di sektor ini, Indra Syafri terlihat memiliki selera berbeda ketimbang Sinteyong. Sinteyong perlu diseret dalam diskusi ini karena ia membuat timnas U23 mengalahkan Taiwan dengan skor 9-0 dan meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23 2024. Dalam 2 laga di babak kualifikasi, Sinteyong memanggil total 4 striker. Menit bermain 4 striker tersebut sebagai berikut, yaitu Rafael Struijk di 180 menit, yang kedua Hoki Caraka di 114, Sananta di 60, dan Titan di 0. Jika menit bermain didasarkan overall ability, maka Indra Syafri memanggil 2 striker terburuk menurut Sinteyong ke Asian Games 2022. Struijk tak bisa dipanggil karena berumput di Liga Belanda, tetapi Hoki seharusnya available karena ia bermain di PSS. Namun Indra bersikukuh memanggil 2 striker langganan sejak SEA Games 2023 dan hasilnya tak ada dari striker pilihannya yang berkontribusi positif. Sananta tak bisa berkontribusi karena diikat klub, sementara Titan menjadi penyerang tidak berguna dalam 2 laga. Melawan Kyrgyzstan ataupun Taiwan, Titan selalu ditarik keluar setelah performa tak kelihatan pada 45 menit pertama. Titan kekurangan menit bermain di Bayangkara FC menular menjadi ketidakmampuannya mencari bola di hadapan bek Kyrgyzstan dan Taiwan. Dan bahkan untuk laga terakhir melawan Korea Utara, patut ditunggu apakah Titan akhirnya bisa diandalkan atau tidak. Dan di informasi bola selanjutnya, Sinteyong telah mendongkrak ranking timnas Indonesia di FIFA secara fantastis selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. FIFA telah mengumumkan ranking peringkat dunia terbaru per 21 September 2023 dan Indonesia bertengger di posisi 147 dengan memperoleh 1052,87 poin. Indonesia mengalami kenaikan peringkat 3 strip dibandingkan per 20 Juli 2023 yang waktu itu berada di peringkat 150 dunia. Kenaikan peringkat itu tak lepas dari kemenangan Indonesia saat melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 8 September kemarin. Pada laga itu, timnas Indonesia menang 2-0 atas gol yang tercipta oleh Dendi Sulistiawan dan Egy Maulana Fikri. Sementara Turkmenistan yang kalah melawan Indonesia harus pasrah turun peringkat 2 strip dan kini berada di peringkat 138 dunia
Dan peringkat Indonesia berkemungkinan besar akan naik lagi jika nantinya bisa menang melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi itu akan berlangsung sebanyak 2 leg dan leg pertama akan berlangsung di Indonesia pada 12 Oktober 2023. Kualifikasi itu akan berlangsung sebanyak 2 leg dan leg pertama akan berlangsung di Indonesia pada 12 Oktober 2023. Sementara leg kedua akan berlangsung di Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2023. Jika dalam 2 laga itu Indonesia menang, maka Indonesia akan banjir poin karena satu kemenangan akan mendapatkan 8,9 poin. Pada laga kualifikasi Piala Dunia itu poin maksimal yang didapat jika menang adalah 25 poin, sementara jika FIFA Matchday maksimal hanya 10 poin saja. Itulah alasan mengapa Indonesia bisa mendulang banyak poin jika mampu menumbangkan Brunei dalam 2 laga. Meroketnya ranking timnas Indonesia tak lepas dari peran pelatih berkelas dunia Sinteyong yang berasal dari Korea Selatan itu. PSSI resmi mengontrak Sinteyong mulai Januari 2020 dan waktu itu timnas Indonesia berada di peringkat 173 dunia yang mengoleksi 964 poin. Namun dalam kurun waktu 4 tahun, Sinteyong mampu mendongkrak ranking timnas Indonesia ke peringkat 147 dunia. Tidak hanya itu, Sinteyong juga mencetak sejarah dengan meloloskan 3 tingkatan umur timnas Indonesia ke Piala Asia, yakni timnas U20, timnas U23, dan timnas Indonesia senior. Dan sampai saat ini Sinteyong sudah melakoni 35 pertandingan bersama timnas Indonesia dengan capaian 19 kemenangan, 9 seri, dan 7 kekalahan. Perwakilan FIFA memuji kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyusul pencapaian positif timnas Indonesia di beberapa ajang. Direktur Anggota Asosiasi Regional Asia dan Oceania FIFA, Sanjivan Balasingham, memuji pencapaian timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia Senior dan U23. Ia juga menyanjung sukses Indonesia menyabet medali emas di SEA Games 2023.